Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Abdul Bida Jenoaji, yang kedua Bagas Wahyu Tomo, yang ketiga Fitri Ningsih, yang keempat Muhammad Asrofi, dan yang terakhir Rizal Kusumajati akan memaparkan hasil observasi kami yang bertempat di PT Indo Asidata Tbk yang terletak di Kebak Kramat, Karanganyar Tentrem, Jawa Tengah. Di sini kami akan memaparkan beberapa aspek yang telah kami rangkum setelah kami melakukan observasi dari sana. Di antaranya yaitu kebersihan, kesehatan, APD, jaminan kesehatan, lalu aspek 5R, dan yang lainnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. PT Indo Acidata didirikan di Desa Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, Kota Madya, Surakarta, Jawa Tengah dengan luas lahan kurang lebih 11 hektar. Pada mulanya, perusahaan ini bernama PT Alkohol Utama pada tahun 1983, kemudian pada tahun 1986 nama tersebut berubah menjadi nama PT Indo Acidata Chemical Industry. Setelah itu, pada tanggal 4 Oktober 2005 berubah nama menjadi PT Sarana Nugraha Tbk, dan pada tanggal 30 Juli 2006 telah berubah lagi menjadi PT Indo Acidata Tbk. Pembangunan pabrik tersebut selesai pada akhir tahun 1988, sementara produksi komersial dimulai pada tahun 1989. Konstruksi gedung dan peralatan proses produksi seluruhnya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di bawah supervisi dari Krupp Industri Teknik GmbH Jerman Barat dan selesai pada Juni tahun 1989. Sampai dengan bulan Februari 2009, jumlah tenaga kerjanya sebanyak 384. Logo perusahaan. Kegiatan usaha perusahaan berdasarkan anggaran dasar perseroan adalah sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi industri pakaian jadi, kimia dasar, kemasan dari plastik, dan perdagangan ekspor dan impor. Sejalan dengan visi dan misi perseroan, maka tahun 2007 perseroan mengganti logo dengan logo baru dengan keterangan sebagai berikut. Komposisi desain merupakan dimensi garis yang tersusun secara simetris yang merefleksikan bentuk piramida dan sekaligus bentuk daun yang memberikan citra kokoh, harmonis, inovatif, serta berwawasan lingkungan. Kemudian untuk warna hijau sebagai simbol dari pertumbuhan lingkungan alam yang baik, warna oranye sebagai simbol dari inovasi, ramah, dan dapat dipercaya, warna hitam sebagai simbol dari kegigihan, tegas, dan berani. Warna hijau dan oranye yang berpuncak pada bulatan hijau mencitrakan keseimbangan antara lingkungan dan inovasi teknologi yang pada hakikatnya menuju pada perbaikan bagi pelestarian bumi dan isinya. Kemudian untuk bentuknya terdiri dari 6 helai daun yang dipuncaki bulat hijau mencitrakan keberadaan PT Indo Acidata yang dapat memberi manfaat bagi seluruh kepentingan stakeholder yang kesemuanya mengarah pada inovasi dan pertumbuhan perseroan. Piramida yang terdiri dari 3 jenjang mencitrakan keselarasan PT Indo Acidata dalam menuju visi dan misinya melalui keseimbangan dan keharmonisan terhadap alam, sesama, dan sang pencipta. 3 jenjang piramida ini juga mencitrakan PT Indo Acidata dalam mengembangkan sumber daya manusia, yaitu dengan mewujudkan manusia seutuhnya yang berdasarkan pada intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Struktur organisasi kepengurusan di PT Indo Acidata. Struktur tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris, kemudian di bawah Dewan Komisaris ada Presiden Direktur. Kemudian di bawah Presiden Direktur ada Direktur-Direktur yang menangani bidang-bidang tertentu. Di bawah Direktur ada Departemen. Departemen ini menangani bidang-bidang tertentu juga, salah satunya adalah Departemen yang menangani K3. Untuk struktur organisasi K3 di PT Indo Acidata paling tinggi dipegang oleh Executive Officer to Plan, kemudian di bawahnya Vice Exclusive Officer to Plan Vice, kemudian di bawahnya ada Safety Inspector, dan yang paling akhir ada Safety Man. Seperti itu struktur kepengurusan organisasi di PT Indo Acidata.
Pada kesempatan kemarin saat mengobservasi, kelompok kami berkesempatan mewawancarai Kepala Departemen K3 di PT tersebut. Kebersihan di tempat kerja sangat terjaga. Dari poin 1 sampai 5, kami memilih poin 5 karena saat melakukan observasi, kami tidak menemukan satupun sampah di sini. Mulai dari pos depan hingga area pabrik tidak ditemukan adanya sampah. Dalam struktur pabrik, di sini terdapat tim cleaning sendiri yang bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh kebersihan pabrik. Dalam masalah kebersihan, PT Indo Asida Tama Tbk mempunyai 2 program kebersihan. Yang pertama, yaitu Jumat Bersih. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 8 sampai 9.30 dan dilakukan kebersihan pada departemennya sendiri-sendiri dengan dikoordinir oleh Kepala Departemen. Program yang kedua yaitu housekeeping yang dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama di setiap bulannya. Dalam program ini, per departemennya mengirimkan 2-3 orang untuk membersihkan seluruh area pabrik dengan dibantu oleh tim cleaning dan 5R perusahaan. Kebersihan sangat diutamakan karena kebersihan akan berpengaruh juga terhadap gaji karyawan. Yang kedua, tempat cuci tangan dan tempat ganti pakaian. Tempat cuci dan ganti pakaian tersedia di masing-masing departemen perusahaan. Misalnya bagian produksi sendiri, lalu bagian SMK 3 sendiri, dan begitu seterusnya. Tempat dibuat terpisah karena kotoran kerja juga berbeda tiap bagian. Misalnya saja bagian produksi yang kontak dengan bahan produksi dan bagian manajemen yang setiap hari berada di ruangan ber-AC. Pasti berbeda jenis kotoran kerjanya. Tempatnya juga bersih karena selalu dirawat oleh seluruh karyawan, utamanya bagi tim cleaning perusahaan yang akan membersihkan. Yang ketiga, kakus. Kondisi kakus sangat terawat di setiap departemen, terdapat kakus sendiri-sendiri. Dalam pengelolaannya juga merupakan tugas dari tim cleaning di perusahaan ini. Di setiap kamar mandi terdapat WC duduk, tempat kencing, dan wastafel yang terjaga kualitas serta kebersihannya. Di sebelah toilet juga terdapat edukasi tentang warna urin yang bias mencerminkan kondisi tubuh kita. Setiap warna urin yang berbeda ternyata adalah tanda yang diberikan oleh tubuh apakah kita sudah cukup minum air atau belum. Terdapat juga checklist untuk kebersihan yang ditandatangani oleh petugas kebersihan setiap harinya. Yang ketiga, ruang makan dan kantin. Kebersihan di ruang makan dan kantin juga terjaga. Kantin di sini baru direnovasi sehingga bangunannya masih baru. Perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan makanannya. Sedangkan kebersihan tetap menjadi tanggung jawab dari tim cleaning. Yang keempat, pengelolaan limbah perusahaan. Limbah perusahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu limbah padat dan cair. Untuk limbah padat seperti potongan besi dikumpulkan lalu dijual lagi. Sedangkan untuk limbah cair seperti oli, alkohol ke dalam bak penampung lalu diolah kembali. Di sini menggunakan WWT atau wastewater treatment yang memilah limbah lalu diolah kembali untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat atau digunakan kembali. Dalam pengelolaan limbah, perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, baik untuk penjualan limbah padat maupun pengelolaan limbah cair. Aspek yang kedua adalah ventilasi. Mengenai ventilasi, yang pertama adalah kualitas ventilasi tempat kerja. Kualitas ventilasi di perusahaan juga terjaga. Kebersihan dan kualitasnya juga selalu dicek oleh tim yang bertugas. Untuk ruangan ber-AC tidak menggunakan ventilasi, namun kebersihan tetap terjaga. Yang kedua yakni blower. Blower berfungsi dengan baik di dalam perusahaan. Blower digunakan dalam ruangan produksi untuk membantu mendinginkan suhu udara yang panas akibat proses produksi. Alat pelindung diri, ketersediaan APD, kualitas tempat penyimpanan dan stok kualitas APD yang dipakai oleh karyawan sudah sesuai standar. APD diklasifikasikan sesuai kebutuhan pekerja. Misalnya pada bagian produksi yang selalu memakai APD lengkap, sedangkan pada bagian manajemen yang menggunakan APD seperlunya.
Penggunaan APD sesuai kriteria kerja dan potensi bahaya yang mungkin dialami. Untuk tempat penyimpanan dan stok juga terawat dengan baik. Tempat penyimpanan berada di masing-masing bagian dan tidak dicampur dengan yang. Penerapan APD pada pekerja, penggunaan APD dibagi sesuai kebutuhan. Antara pekerja lapangan dan di kantor berbeda APD yang digunakan. Semua karyawan selalu menggunakan APD saat bekerja. Papan peringatan penggunaan APD. Untuk peringatan penggunaan APD di perusahaan menggunakan sarana pamflet dan spanduk yang berisi himbauan penting penggunaan APD saat melakukan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan APD. Sanksi terhadap pelanggaran penggunaan APD di perusahaan ini tidak main-main. Tim SMK 3 dengan HRD akan melakukan sidak dan kontrol lapangan secara rutin untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai standar keamanan yang ditetapkan. Apabila ada pekerja yang tidak menggunakan APD dengan benar, maka akan ada surat peringatan 1 atau SP1, lalu surat peringatan 2 atau SP2, dan surat peringatan 3 atau SP3. Apabila pelanggaran terlalu fatal, maka akan ada tindakan sendiri dari perusahaan. Setiap pelanggaran terdapat grade yang akan berpengaruh terhadap gaji karyawan. Sarana kesehatan, kotak P3K di tempat kerja. Masalah stok dan kualitas P3K sangat terjaga. Pengadaan kotak P3K sesuai dengan Permenaker nomor per 15/Men/8/2008 yang merupakan pedoman pengadaan fasilitas K3 di tempat kerja. Di sini terdapat 8 kotak P3K jenis B yang tersebar di titik-titik tertentu di perusahaan. Setiap kotak diasumsikan untuk 50 karyawan, sehingga totalnya ada 400 kapasitas dan sudah melebihi dari jumlah seluruh karyawan yang berkisar 360-an karyawan. Selanjutnya ada APAR. APAR yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi perusahaan, yakni APAR jenis busa. Penempatan APAR juga sudah sesuai dengan perundang-undangan, mulai dari tanda serta ketinggian APAR dari tanah juga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 04/Men/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Ketinggian pemasangan APAR yakni sekitar 125 cm dari dasar lantai. Selanjutnya adanya klinik kesehatan. Terdapat klinik kesehatan perusahaan yang terletak di dalam perusahaan yang bertugas memantau dan mengawasi seluruh kesehatan karyawan. Terdapat dokter perusahaan dan perawat yang sudah lolos kualifikasi dari perusahaan. Perlengkapan yang tersedia juga lengkap, termasuk ranjang untuk berbaring. Adanya pemeriksaan kesehatan rutin dalam PT Indo Acidatama Tbk. Kesehatan karyawan sangat diutamakan. Terdapat 3 jenis pemeriksaan kesehatan pada karyawan. Yang pertama yaitu pemeriksaan awal saat tenaga kerja baru bekerja yang dilakukan dengan MCU. Yang kedua yaitu pengecekan lanjutan yang dilakukan oleh dokter perusahaan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan kepada karyawan dengan tingkat resiko tinggi seperti bagian produksi. Pemeriksaan akan dilakukan menyeluruh anggota badan, bahkan hingga urin dan tinja juga diperiksa apakah semua dalam keadaan normal atau tidak. Selanjutnya, penerapan 5R yang pertama ialah rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal yang mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Perusahaan tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan di mana benda-benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu dan untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya, penataan setiap alat dan bahan sesuai dengan tempat masing-masing. Contoh selanjutnya, pemberian label nama pada masing-masing rak.
dan juga lembar penggunaan alat dan bahan praktik berinformasi pengguna alat dan bahan yang digunakan, jumlah dan kelengkapannya. Yang selanjutnya, penggunaan workshop, merapikan alat dan bahan praktik setelah kegiatan sebelum dikembalikan ke tempat penyimpanan. Ada juga pemberian label pada persediaan. Tersedianya buku besar yang berisi daftar persediaan barang yang diambil, barang yang belum dikembalikan, atau barang yang hilang. Yang terakhir, pada penerapan 5R pada aspek rapi, yaitu pendataan pada alat yang akan dibuang atau dihapuskan. Yang kedua, penerapan 5R yaitu resik. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu dan kotoran. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang dari CEO hingga pada tingkat office boy. Contoh-contoh dari penerapan 5R aspek resik ialah yang pertama, pembersihan ruang praktik oleh penanggung jawab sebelum digunakan untuk kegiatan praktik. Yang kedua, tersedia sarana dan prasarana pembersihan alat praktik. Ketiga, tersedia penanggung jawab kebersihan untuk di daerah tertentu. Yang keempat, tersedia sarana dan prasarana pembersihan ruang bengkel praktik. Selanjutnya yang kelima, pembersihan alat praktik oleh pengguna workshop setelah kegiatan. Yang keenam, pembersihan ruang kerja praktik oleh pengguna workshop setelah digunakan untuk kegiatan praktik. Yang ketujuh, tersedia poster tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang terakhir adalah pemeriksaan kondisi alat dan bahan praktik oleh teknisi sebelum digunakan untuk praktek kembali. Yang ketiga, untuk penerapan 5R adalah rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R lainnya, yaitu resik, rapi, dan ringkas, dengan membakunya atau standarisasinya. Contoh yang pertama pada penerapan 5R aspek rawat ialah tersedia prosedur pemeliharaan preventif pada alat. Kemudian yang kedua, terdapat peringatan untuk berhati-hati dan cara operasi pada alat tertentu. Yang ketiga, penandaan pada alat praktik yang sedang dalam perbaikan. Kemudian yang keempat, pemberian label pemeriksaan dan bahan praktik baik mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, penandaan pada alat yang rusak. Yang keenam, terdapat kode warna tertentu untuk area tertentu seperti garis wilayah kerja. Penerapan 5R yang selanjutnya ialah rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik harus selalu dalam keadaan prima setiap saat. Contoh dalam penerapan rajin ialah yang pertama, selalu melakukan pembersihan ruang bengkel oleh penanggung jawab sesuai dengan pembersihan. Yang kedua, penggunaan workshop, selalu mengisi bon peminjaman sebelum meminjam alat dan bahan. Prinsip rajin di tempat kerja adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian contoh yang sudah dilakukan di PT Indo Acidatama Tbk, yang pertama, selalu melakukan pembersihan ruang bengkel oleh penanggung jawab sesuai dengan jadwal pembersihan. Yang kedua, pengguna workshop selalu mengisi bon peminjaman sebelum meminjam alat dan bahan. Yang terakhir, penerapan 5R yaitu ringkas.
Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Contoh yang pertama, pengguna workshop selalu menggunakan alat dan bahan praktik dengan sesuai. Contoh selanjutnya, pengguna workshop selalu membersihkan alat dan bahan praktik setelah kegiatan praktik. Lalu pengguna workshop selalu datang tepat waktu. Contoh selanjutnya, pendataan alat dan bahan selalu dilakukan secara berkala. Yang terakhir ialah pemeliharaan alat dilakukan secara berkala. Selanjutnya, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Asuransi tenaga kesehatan, yaitu asuransi tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan juga asuransi kesehatan, yaitu asuransi kesehatan karyawan berupa BPJS kesehatan dan jam sostek. Yang selanjutnya ada antisipasi situasi darurat. Yang pertama ada APAR, lalu jalur evakuasi, yang selanjutnya ada alarm tanda bahaya, lalu ada hidran. Antisipasi darurat. Yang pertama adalah APAR. APAR ini tersedia di tempat yang sudah ditentukan dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini disediakan sesuai standar dan perusahaan juga menyediakan peta jalur evakuasi dengan tanda jalur. Di perusahaan ini juga terdapat titik kumpul apabila terdapat bahaya. Lalu ada alarm tanda bahaya. Alarm tanda bahaya ini dibunyikan apabila situasi darurat terjadi sebagai peringatan untuk karyawan untuk segera meninggalkan tempat kerjanya melalui jalur evakuasi dan di titik kumpul. Lalu selanjutnya ada hidran. Hidran ini tersedia di 19 titik dalam keadaan baik dan terawat. Di Perkes dari PT Indo Asidatama Tbk sangat terjaga dan diterapkan dengan baik. Demikianlah video presentasi dari kelompok 2 tentang observasi di Perkes dan K3 yang dilakukan di PT Indo Asidatama Karanganyar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.